Ya, selamat siang sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Saat ini kita ngobras live on the spot cast. Apa maksudnya? Kita live ngobras sekaligus podcast. Dan tetap bersama Bapak Pendeta Esra Soru. Shalom Pak Esra. Shalom, salam sejahtera Pak Yos. Alhamdulillah buat semuanya. Capek ya, ini dari perjalanan dari Manado dan baru sampai di Jakarta dan kita langsung live ngobras siang ini. Sehat semua Pak? Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Shalom sahabat ngobras dimanapun Anda berada, di New Zealand, di Amerika, di Kanada, di Sydney, dan seluruh penjuru bangsa-bangsa bahkan yang di pulau-pulau yang selalu connect dengan kita di ngobras. Dan hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan yang sempat pending cukup lama, hampir 1 bulan nih Pak Esra. Sudah kangen nih sahabat ngobras semuanya pada, ini Pak Esra, Pak Yosua ini kemana ini kok nggak mau nongol-nongol gitu. Dan akhirnya kita kembali dan hari ini kita kasih judul tentang Doktrin Allah Tritunggal seri 3 tentang Sabellianisme. Nah ini yang menarik Pak Esra. Kita review dulu nih Pak Esra. Mungkin waktu itu akhir November sama awal Desember tuh, waktu itu kita bahas tentang katanya ketuhanan yang Maha Esa. Kok Allahnya orang Kristen Tritunggal jadi 3 gitu. Kemudian di seri yang kedua kita membahas juga tentang misteri Allah Tritunggal. Nah hari ini kita membahas tentang Sabellianisme. Pak, beberapa waktu yang lalu ada perdebatan yang cukup meluas lah, yang kita semuanya sama-sama tahu gitu ya, tentang doktrin Tritunggal, dimana kalau kita ngikutin di YouTube nih, wah sahabat ngobras pasti juga mengikuti nih. Pak Esra juga ikut nimbrung dalam perdebatan itu, misalnya bersama Pak Joshua Tewu waktu itu. Dalam perdebatan itu sering muncul istilah Sabellianisme. Sebenarnya ini supaya sahabat ngobras clear dulu nih Pak. Apa sih Sabellianisme itu Pak Esra? Silahkan Pak. Ya, Sabellianisme itu adalah salah satu paham ya yang ada di sekitar pemahaman doktrin Allah Tritunggal. Dan disebut Sabellianisme karena pencetusnya adalah seorang teolog abad yang ketiga yang namanya Sabellius. Ya, karena dari situlah disebut Sabellianisme. Nah, nama lain dari Sabellianisme ini adalah modalisme. Dalam sejarah teologi, modalisme atau juga dikenal sebagai oneness Pentecostalism. Itu kira-kira mempunyai pandangan yang sama ya, tapi pencetusnya itu adalah Sabellius. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Sabellianisme ini? Kalau saudara mengikuti pembahasan kami soal doktrin Allah Tritunggal dari seri 1, seri 2, sudah dijelaskan dan saya sudah buktikan dari kitab suci adalah bahwa doktrin Allah Tritunggal itu adalah doktrin yang percaya bahwa Allah itu satu dan sama di dalam hakikatnya, tapi 3 di dalam pribadinya. Jadi pribadinya itu berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi berbeda. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi pemahaman Sabellianisme itu lain. Sabellianisme itu menganggap bahwa pribadi Allah itu hanya satu. Ya, pribadi Allah hanya satu, tetapi namanya ada 3. Perwujudannya ada 3, perannya ada 3. Ya. Nah, ada seorang yang namanya Gordon Clark ya. Dia mendefinisikan atau menjelaskan soal Sabellianisme, tapi sebelum itu juga jadi bukan hanya peran yang berbeda atau nama perwujudan, tapi fungsi berbeda dalam pemikiran Sabellianisme. Misalnya ya, dalam penciptaan Allah memperkenalkan diri sebagai Bapa. Ya. Dalam penebusan dia perkenalkan diri sebagai Anak. Dan dalam era gereja atau di dalam periode pengudusan itu dia memperkenalkan diri sebagai Roh Kudus, tapi orangnya ya cuma satu. Nah, pandangan ini juga mengatakan bahwa di dalam Kristus Allah Bapa sendiri telah berinkarnasi. Jadi karena ini kan pribadi satu kan, berarti ya Bapa itu juga yang berinkarnasi, makanya
Pandangan Sabellianisme ini juga disebut sebagai patricipianism, bahwa Bapa juga turut menderita. Patripasianism. Ya. Nah, saya mau kasih pandangan dari Gordon Clark ketika Clark itu mendefinisikan doktrin Tritunggal ini. Saudara bisa lihat ini ya. Gordon Clark mengatakan Sabellianisme adalah pandangan bahwa Allah sebenarnya hanya satu pribadi. Tidak ada pribadi kedua yang disebut Sang Anak. Demikian pula tidak ada pribadi ketiga yang disebut Sang Roh. Sebaliknya, saat Allah aktif menciptakan alam semesta dan mengendalikannya, dia disebut Bapa. Saat dia aktif dalam penebusan, dia disebut Anak. Dan saat dia aktif dalam pengudusan, dia disebut Roh. Ketiga nama itu menunjukkan tiga kegiatan berbeda dari pribadi yang sama. Tentu saja pengikut Sabellius mengenal Kristus sebagai Allah. Allah yang berasal dari Allah. Dan bagi orang Kristen kebanyakan ini kedengaran baik. Tetapi Anak hanyalah dianggap nama salah satu dari ketiga kegiatan Allah. Nah, kenapa disebut kegiatan? Karena gini, mencipta itu kan kegiatan. Ya. Itu Bapa. Menebus itu kegiatan, itu Anak. Menguduskan itu kegiatan. Jadi Anak itu adalah hanya salah satu kegiatan Allah. Ya. Nah, jadi pandangan itu juga jadi mengatakan begini ya, bahwa karena itu satu pribadi, maka di dalam Kristus Allah Bapa sendiri berinkarnasi sebagai Anak dan menderita. Ya, menderita. Seorang penganut paham Sabellianisme ini namanya Cantana Jusman ya. Dia menulis dalam bukunya Rahasia Pribadi Allah. Sekarang ini saya orang mau Indonesia nih berarti Pak Indonesia. ya. Saya mau ngutip kata-kata Cantana Jusman. Dia bilang begini. Pribadi Anak sama dengan pribadi Bapa, sama dengan pribadi Roh Kudus. Yang berbeda adalah dalam hal peranan. Ya, peranan. Jadi ada tiga peranan utama. Bukan tiga pribadi daripada Allah. Tiga peran. Bapa adalah peran Allah dalam penciptaan dan hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Allah. Anak adalah peranan Allah dalam karya penebusan dosa manusia, supaya dapat mencurahkan darah dan akhirnya mati di kayu salib. Allah harus mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak. Sedangkan Roh Kudus adalah peranan Allah sebagai pembaharu di dalam diri manusia. Nah, jadi ini hanya peran-peranan berbeda saja, Pak. Gitu. Nah, tapi gini Pak Esra, sorry nih saya interrupt. Bisakah Bapak sederhanakan sesimpel mungkin paham ini bagi orang awam nih? Atau mungkin sahabat ngobras ya dimanapun Anda berada. Mungkin ada ilustrasi untuk menggambarkan konsep Sabellianisme ini secara mudah, ada nggak Pak? Ada, gini. Ini satu orang Esra. Ya. Satu orang Esra ini ternyata bisa punya tiga peranan atau tiga fungsi. Saya di gereja itu gembala sini. Pendeta gitu ya. Pendeta. Saya di sekolah teologi dosen. Ya. Tapi saya di yayasan itu saya pembina yayasan. Jadi, tapi kan Esranya kan cuma satu. Satu pribadi, tapi satu pribadi itu tiga peran. Pendeta, dosen, pembina yayasan. Nah, itu kira-kira Sabellianisme itu modelnya seperti itu pemahamannya. Nah, gini Pak, kalau ilustrasi seperti ini rasanya pengajaran ini cukup populer lah di kalangan Kristen. Bahkan diajarkan oleh banyak pendeta kan seringkali ngajarnya gitu Pak. Ya banyak memang. Bahkan saya masih mendapati buku pegangan katekisasi dari beberapa gereja itu mengajarkan Tritunggal seperti itu. Dan itu salah sebetulnya. Itu salah. Ya. Padahal itu sering sekali kita itu dengar ya sesuai jabatannya masing-masing. Kalau di rumah jadi bapak gitu, kalau di luar jadi karyawan kantor gitu kan. Ya, tapi sering belum tentu jaminan itu benar. Ya kan? Banyak belum tentu benar gitu ya. Nah, sekarang gini Pak, bisa jelasin nggak Pak Esra salahnya di mana? Oke, kita bertolak dari ilustrasi tadi ya. Ya. Esra, satu orang Esra, jabatannya pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Ya. Kelemahan dari paham ini adalah pendeta
dosen dan pembina yayasan tidak bisa muncul bersamaan. Ya. Muncul bertiga itu tidak bisa. Oke. Oh, orangnya satu kok. Ya. Kedua, pendeta, dosen dan pembina yayasan tidak bisa berkomunikasi. Ngobrol itu tidak bisa. Oh, bagaimana mau ngobrol? Orangnya satu. Ngobrol dengan siapa? Ya. Yang ketiga adalah pendeta, dosen dan pembina yayasan tidak bisa saling mengutus. Tidak bisa pendeta bilang, saya mengutus dosen ke Amerika. Loh, yang diutus siapa? Yang mengutus siapa? Dia sendiri ya. Ya, itu berbeda dengan keterangan Alkitab terkait dengan Bapa, Anak, Roh Kudus ini. Alkitab menunjukkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa muncul di dalam waktu yang bersamaan, ya, bersamaan, tampil bersamaan. Nah, cerita terkenal, yang paling terkenal itu adalah waktu Yesus dibaptis. Oke. Coba kita lihat Matius 3, 16-17. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ini kan pribadi kedua. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah. Pribadi tiga. Lalu terdengarlah suara dari surga. Suara itu mengatakan, inilah anakku. Berarti yang bicara itu Bapa. Berarti dalam peristiwa pembaptisan Yesus, ya, dalam peristiwa pembaptisan Yesus itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu muncul bersamaan. Selain itu, kita juga bisa melihat ada sejumlah kitab suci yang menunjukkan kemunculan bersama, khusus pribadi pertama dan kedua. Ya, pribadi pertama dan kedua itu bisa muncul bersamaan. Nah, saya mau menunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa muncul, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, pribadi pertama, Bapa dan Anak itu bisa muncul berdua. Ya, misalnya ini. Daniel 7:13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, seperti anak manusia. Ini gambaran dari Yesus. Karena Yesus juga punya gelar anak manusia. Datanglah ia, anak manusia itu, kepada yang lanjut usianya. Dan tidak bisa tidak tafsirannya, yang lanjut usianya adalah gambaran dari Allah Bapa. Jadi anak manusia, satu orang dalam tanda petik, satu pribadi. Lalu yang lanjut usia itu orang yang lain. Ya, pribadi yang lain. Berarti ada dua. Kalau anak manusia ini adalah pribadi kedua, yang lanjut usianya adalah pribadi pertama, Allah Bapa. Berarti memang ada dua loh. Ada dua pribadi, dua orang. Lalu kisah 7, 55-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Allah di situ pasti Allah Bapa. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia, itu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kita bisa lihat ada dua pribadi di sana, yaitu Allah Bapa dan Yesus yang berdiri di kanan Allah Bapa. Dua, ya. Lalu Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia nih Yesus konteksnya, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ada dua dong. Ya. Jadi kita bisa lihat memang ada pemunculan bersama, ya. Pemunculan bersama dari pribadi-pribadi itu. Nah, tapi itu kan tidak bisa terjadi di kalangan pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Pembina yayasan, ya. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah, tadi kita bilang bahwa pendeta, dosen, pembina yayasan tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa berkomunikasi. Tapi itu beda dengan waktu Alkitab menggambarkan relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus terjadi komunikasi. Ya. Saya akan tunjukkan 3 ayat di mana itu memang terjadi saling berkomunikasi antar pribadi ini. Markus 1. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi. Ini, kalau tadi kan inilah anakku, tapi ini engkaulah. Berarti Bapa ngomong sama anak langsung. Engkaulah anakku. Lalu Yohanes 11 ayat 41. Ini kata-kata Yesus, ya. Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur padamu. Ya, Bapak bisa ngomong pada anak bisa ngomong kepada Bapak. Lalu Roma 8 ayat 26. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, Allah Bapa. Roh berdoa itu kan bicara. Ya, bicara kepada Allah Bapa. Ya, kalau begitu antar pribadi Tritunggal ini itu bisa saling komunikasi. Kalau mereka hanya satu, kalau sebenarnya Bapa Anak Roh Kudus cuma satu orang, bagaimana satu ngomong dengan yang lain? Ya, ya. Masalah ketiga tadi adalah pendeta, dosen dan pembina yayasan itu tidak bisa saling mengutus. Tapi kita melihat bahwa saling mengutus itu bisa terjadi di kalangan pribadi-pribadi Tritunggal. Nah, saya mau tunjukkan 3 ayat ini. Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Allah ini pasti Bapa. Bapa mengutus anaknya. Lalu Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa. Penghibur kuutus. Yesus mengutus dari Bapa. Lalu Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh. Menyuruh itu kan mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Nah, kalau begitu kan bisa saling mengutus ini. Ya, Bapa mengutus anak, anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, jadi kan ini semua menunjukkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan hanya 3 peran dan 1 pribadi, tidak. Ini betul-betul 3 pribadi. Kalau itu 1 pribadi, jelaskanlah bagaimana bisa muncul bersamaan, bisa berkomunikasi dan bisa saling mengutus. Ya. Selain itu kalau saudara ingat pembahasan kita, saya lupa seri 1 atau seri 2, itu saya jelaskan bahwa Bapa itu lain dari anak. Kan ada 2 kata Yunani yang sama-sama berarti yang lain, itu alos dan heteros. Ya, alos itu yang lain dari jenis yang sama, sedangkan heteros itu yang lain dari jenis berbeda. Dan ayat-ayat sudah kita tunjukkan, Bapa itu alos dengan anak. Berarti lain tapi jenisnya sama. Jenis itu hakikat, berarti Allah. Sedangkan Yesus juga bilang di 1 Yohanes 2 itu dibilang Yesus itu parakletos kita. Tapi Yesus akan mengutus parakletos yang lain. Yang lain itu alos. Berarti kalau Bapa bukan beda dengan anak tapi sehakikat, Bapa itu sejenis dengan anak. Anak sejenis dengan Roh Kudus, otomatis Bapa sejenis dengan Roh Kudus. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus sejenis. Nah, bahasa teologisnya sehakikat dan pribadinya berbeda karena disebut yang lain. Jadi jelas bahwa paham Sabellianisme dengan ilustrasi model kayak tadi itu tidak bisa dibenarkan. Salah total. Salah total. Nah, tadi kan Pak Esra mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Tapi khusus tentang Bapa dan Anak, ini Pak, bukankah Yesus sendiri pernah berkata bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 tuh. Bagaimana itu diselaraskan dengan ajaran yang barusan Pak Esra sampaikan? Aku dan Bapa satu. Ya. Satu apa? Di Alkitab ditulis adalah satu. Hanya satu ya kan? Nah, kalau ikut Sabellianisme maka satu pribadi. Oke. Tapi ayat itu tidak bilang Bapa dan Anak adalah satu pribadi. Bapa dan Anak satu, titik. Jadi ini masalah tafsir ya? Ya, maka tafsir dan penafsiran yang benar itu harus mempertimbangkan begitu banyak, dan bukan begitu banyak sih, seluruh kitab suci. Kalau kita ikut Sabellianisme dan bilang Bapa dan Aku dan Bapa satu, ditafsirkan satu pribadi, terus bagaimana problem-problem yang tadi saling berkomunikasi, saling mengutus bisa muncul bersamaan, ya. Terus gini loh, coba Pak Yos pikir. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau satu, kenapa ada kata dan? Aku dan Bapa. Kalau sudah ada dan, berarti harus 2 orang kan? Dua kalau satu orang saja, mengapa pakai ini dan ini? Ya kan? Tapi lebih kuat dari itu adalah, ingat bahwa Alkitab kita ini kan tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa aslinya ada, bahasa Yunani. Dan saya mau menunjukkan kepada saudara bahasa Yunaninya dari Yohanes 10:30 ini. Ya, kalau saudara lihat ini ya.
ego kai ho pater hen esmen. Ya, itu kata Yunaninya. Nah, aku dan Bapa, ego, aku, kai itu dan, ya, ho pater, the fathers, sang Bapa, hen, ya, satu, esmen, ini adalah to be-nya. Nah, kalau saudara lihat dalam Inggris, nah, I and the Father are one. Saudara perhatikan kata esmen di situ yang saya kasih kotak merah itu ya. Lalu saudara lihat esmen itu di bagian bawah, kotak merah yang bagian bawah itu adalah V, P, I, A, 1P. Ya, itu keterangan kata berbagai macam jenis ini ya. Jadi saya tidak usah jelaskan, tapi saudara lihat yang 1P. Apa itu P? P di situ adalah plural. Plural artinya jamak. Ya, plural itu adalah jamak. Jadi karena itulah maka di Inggrisnya diberikan to be are. Ya, jadi aku dan Bapa adalah satu. Ya, 1P itu plural artinya orang pertama jamak we. Ya, we. Karena itulah pakai to be are seperti saya bilang tadi. Kalau seandainya itu bukan plural, maka dia harus pakai to be am. Ya, M bukan R. Okay. Ya. Nah, jadi kalau dia adalah satu pribadi, dia mesti I and the Father am one, bukan R1. Tapi mengapa I and the Father are one? Itu karena memang plural. Ya, itu plural. Ya. Nah, penggunaan kata ganti bentuk jamak di sini itu menunjukkan bahwa memang ada lebih dari satu pribadi. Jadi Bapa itu bukan anak. Anak itu bukan Bapa, hanya karena hakikatnya satu, maka dibilang I and the Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi bukan satu pribadi. Ya, satu hakikatnya. Berarti Yesus dan Bapa adalah dua pribadi berbeda, tetapi yang satu adalah hakikatnya. Kira-kira gitu Pak ya? Ya. Nah, tapi ada juga pandangan bahwa satu di sana bukanlah satu hakikat, melainkan satu tujuan, satu visi, satu misi. Ada juga nih pandangan seperti itu. Nah, menurut Pak Esra, apakah tafsiran seperti itu juga dibenarkan dalam konteks Allah Tritunggal ini? Itu tafsiran Allah Saksi Yehova. Oh. Ya, jadi waktu baca aku dan Bapa satu, kalau satu hakikat berarti Yesus harus Allah dong. Bapa Allah, Yesus Allah. Ya. Tapi karena Saksi Yehova itu kan menolak kealahan Yesus, maka mereka tidak mau menafsirkan satu di situ satu hakikat, tapi satu tujuan. Okay. Jadi Yesus itu bukan Allah, tapi dia setujuan dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah gini, yang dipikirkan adalah seandainya Yesus memang ngomong aku dan Bapa itu satu tujuan, apa sih masalahnya dengan orang Yahudi? Ada masalah kalau Yesus satu tujuan? Atau semua orang juga diharapkan setujuan dengan Allah kan? Ya, Allah mempunyai tujuan untuk memenangkan dunia ini. Pak Yos juga harus setujuan dengan Allah. Saya juga harus setujuan dengan Allah. Orang Yahudi juga setujuan dengan Allah. Jadi kalau hanya satu tujuan, tidak ada alasan buat orang Yahudi untuk benci Yesus. Tapi respon orang Yahudi setelah Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, bencinya luar biasa. Nah, sekarang itu kan Yohanes 10 ayat 30 tadi kan? Ya. Aku dan Bapa satu. Sekarang kita lihat ayat 31 sampai 33. Lanjutannya. Ya. Lihat ayat ini ya. Sekali lagi, jadi Yohanes kita dari Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Selanjutnya ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar dia. Jadi mengapa mereka mau lempar dia? Karena dia bilang aku dan Bapa satu. Ya. Kata Yesus pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan padamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Berarti mereka sadar waktu Yesus bilang aku dan Bapa satu, mereka sadar itu sedang menyamakan diri, makanya angkat batu lempar dia. Ini penghujatan. Dari respon mereka kita tahu bahwa ini bukan satu tujuan. Ya, ini bukan satu tujuan, karena kalau satu tujuan ya
Ngapain juga angkat batu lempar? Kan kita mesti satu tujuan. Orang tidak akan membunuh Yesus atau melempar Yesus hanya karena dia mengaku dia setujuan dengan Allah. Tapi mereka anggap ini betul-betul penghujatan. Berarti aku dan Bapa satu. Itu menyatakan kealahan Yesus. Ya. Jadi aku dan Bapa tetap beda. Ya. Beda pribadi. Jadi Sabellianisme tidak bisa dibenarkan. Dari ayat ini, saksi Yehova juga bilang satu tujuan juga tidak bisa dibenarkan. Ya. Ya. Wow, makin dalam nih, makin seru, makin hot. Jadi Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras, jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komen di live chat. Anda bisa tulis di situ. Nanti kita akan coba bahas setelah diskusi tentang Sabellianisme ini selesai. Kita akan masuk ke Q&A. Nah, Pak Esra, kalau Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dengan pribadi Allah Bapa, mengapa? Ini nanti kita buka nih, Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 yang dipercaya sebagai nubuatan tentang Yesus mengatakan bahwa ia diberi nama Bapa yang kekal. Nah, tidakkah itu berarti bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus? Gimana dengan konteks Yesaya 9 ayat 5? Sekarang mari kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita dan seterusnya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Saudara lihat di atas dia. Sebab seorang anak, di bawahnya Bapa yang kekal. Nah, maka anak itu namanya adalah Bapa yang kekal. Nah, karena anak itu Bapa yang kekal, makanya orang Sabellianisme berkata, nah itu anak itu Bapa. Ya, anak itu Bapa. Tapi di sini kalau sang anak ini disebut sebagai Bapa yang kekal, tidak boleh dikacaukan dengan pengertian pribadi Tritunggal Bapa itu sama, tidak. Ya. Sekarang saya akan berikan kata-kata dari Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon bilang begini. Mesias di sini tidak disebut Bapa untuk mengacaukan dengan dia yang disebut Bapa. Pribadi pertama Tritunggal, tidak. Nama yang benar dari Tuhan kita berkenaan dengan keilahian bukan Bapa, tapi anak. Biarlah kita berhati-hati terhadap kekacauan. Anak bukanlah Bapa dan Bapa bukanlah anak. Dan sekalipun mereka adalah satu Allah secara hakiki dan kekal. Kalau selama-lamanya adalah satu dan tak terbagi-bagi. Tapi perbedaan pribadi harus tetap dipercaya dan diperhatikan. Perbedaan pribadi harus tetap dipercaya dan diperhatikan. Jadi menurut Spurgeon, kalau sang anak di sini itu disebut Bapa, itu jangan dikacaukan dengan berarti sang anak pribadi kedua itu adalah pribadi yang sama dengan sang Bapa pribadi satu itu. Tidak. Ya. Kalau begitu, mengapa sampai sang anak ini disebut sebagai atau dengan istilah Bapa? Nah, istilah Bapa yang kekal, eternal Father atau everlasting Father dalam ayat ini itu sebenarnya tidak tepat terjemahannya. Ya, mayoritas bahasa Inggris, bahasa Indonesia bilang Bapa yang kekal, mayoritas Inggris eternal Father, ya, everlasting Father. Tapi kata Ibraninya itu sebenarnya adalah Aviat, ya, atau Abi. Ingat kita Abi, bahasa Arab ya Abi. Aviat itu Bapa kekal. Dan kata avi itu ada dalam bahasa Ibrani namanya bentuk construct state. Nah, construct state dari af itu dari kata af. Jadi aviat itu diterjemahkan kalau begitu bentuk construct state itu dia harus kasih kata sandang. Jadi af atau aviat karena construct state dikasih kata sandang maka dia mesti sang. Jadi bukan Bapa yang kekal tapi sang Bapa. Lalu kekal itu diberi keterangan. Jadi sebenarnya sang Bapa dari kekekalan. Itu terjemahan sebenarnya. Jadi bukan eternal father. Bukan everlasting fathers. Tapi father of eternity. Ya, saya mau ajak saudara lihat perbandingan ya. Dengan terjemahan Darby Bible. Nah, Darby Bible itu mengatakan begini. Ya, saudara lihat mighty bagian kalimat terakhir, mighty God, Father of eternity.
Prince of Peace, Father of Eternity, bukan Eternal Father, bukan Father of Eternity, juga ada Loiker. Sebagai Bapa yang kekal, secara harfiah Bapa dari kekekalan. Jadi sang anak itu disebut Bapa dari kekekalan, bukan Bapa yang kekal. Gitu. Jadi itu masalah terjemahan aja. Lalu apa arti dari Bapa dari kekekalan itu, Pak? Maksudnya gimana? Nah, apa artinya Bapa dari kekekalan? Kita harus melihat bahwa istilah Bapa itu bisa dimengerti sebagai sumber. Ya, sumber. Saya kasih 2 ayat ini ya untuk perbandingan. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Bapak ini ya. Ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia, iblis, adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa artinya iblis itu bapa segala dusta? Berarti segala dusta sumbernya dari iblis. Maka karena iblis sumber segala dusta, maka dia disebut bapa segala dusta. Ya. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Bapa segala roh. Bapa segala roh artinya segala roh bersumbernya dari Bapa. Ya. Ya, segala roh bersumber dari Dia. Jadi Bapa itu artinya sumber. Nah, karena itu coba saya kasih perbandingan ya. Coba saudara lihat gambar ini. Ini gambar tua ini. Ya, gambar orde lama. Orde baru. Orde baru. Ya. Saudara lihat gambar ini, gambar Pak Harto, presiden kedua kita. Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia, ya kan? Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Apa artinya Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia? Soeharto lah yang menggerakkan atau menginisiasi pembangunan di Indonesia, gitu. Nah, sekarang kalau dengan pengertian begitu, sekarang kita lihat Yesus itu adalah sang Bapa dari kekekalan. Ingat ya, bukan Bapa yang kekal. Sang Bapa dari kekekalan. Kalau Bapa segala roh, artinya segala roh itu sumbernya dari Dia. Bapa segala dusta, berarti dusta sumbernya dari iblis. Maka Bapa dari kekekalan, artinya kekekalan itu bersumber dari sang anak itu. Anak itu, seorang anak diberikan namanya disebut sang Bapa dari kekekalan. Berarti sang Bapa dari kekekalan, berarti kekekalan itu sumbernya dari sang Bapa. Ya, sumbernya. Dan ini menunjukkan bahwa memang luar biasa dia. Kekekalan itu bersumber dari sang anak itu. Itu maksud ayat itu. Jadi bukan berarti anak itu ya Bapa itu ya anak itu. Tetap pribadinya beda. Ya, pribadinya berbeda. Ya. Tapi bukankah yang namanya kekekalan, kata kekekalan itu berarti tidak punya permulaan atau tidak dicipta. Nah, pertanyaannya bagaimana kekekalan dicipta oleh Yesus lagi sebagai anak? Gimana tuh, Pak? Ya, kekekalan saya tidak berawal ya, berarti tidak bercipta ya. Tidak ada penciptanya ya. Tapi bayangkan seandainya Yesus itu pencipta dari kekekalan, kira-kira bagaimana dia? Pasti lebih jago. Kekekalan saja tidak dicipta, terus kalau dikatakan dia itu pencipta atau sumber dari kekekalan, kira-kira dia bagaimana? Kekal. Orang kalau di timur sana Pak, kakek itu disebut bai. Jadi kalau mau menggambarkan sesuatu yang hebat, ini namanya kekal pumbai. Artinya? Bainya kekal. Jadi kekal. Luar biasa ini ya. Jadi itu berarti bahwa Yesus itu benar-benar super, hyper kekal. Itu. Walaupun sebenarnya di dalam kekekalan sendiri sudah tidak bisa ada gambaran yang ini. Tapi kan ini keterbatasan bahasa manusia menggambarkan Tuhan. Jadi saking kekalnya Yesus. Itu dianggap sebagai sumber dari kekekalan. Jadi ini yang ditekankan dalam ayat itu adalah kekekalan Yesus. Bukan soal dia adalah Bapa. Begitu. Ya. Nah,
Gini Pak Esra, sering kan kita itu dengar pendeta yang berdoa, menaikkan doa berkat atau pada saat membaptis orang dengan kata-kata kira-kira dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu benar nggak Pak? Itu memang banyak, Pak. Ya. Jadi semuanya Yesus gitu kan? Ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Dan Suhento Liao dari apa ya, mana itu ya, gereja lupa saya, itu juga punya pandangan begitu. Saya lihat tulisannya di Facebook ya, saya mau coba kutip kalimat dia ya. Suhento Liao bilang begini, kepada orang yang mau bergabung sebagai murid diminta untuk membuat pengakuan imannya di hadapan jemaat dan menyerahkan dirinya untuk ditenggelamkan ke dalam air. Jadi maksudnya baptisan, dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus. Ya. Lalu di sumber yang lain dia berikan begini, karena nama Bapa adalah Yesus, jadi Bapa itu juga Yesus. Nama Anak juga Yesus, nama Roh Kudus juga Yesus, maka yaitu Yesus. Jadi maksudnya kenapa dia membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus? Karena Bapa nama Yesus, Anak itu nama Yesus, Roh Kudus nama Yesus. Jadi kira-kira gambarnya begini, saudara lihat ini ya. Yesus itu adalah the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Ghost. Ya, jadi Yesus itu nama untuk Bapa, untuk Anak, untuk Roh Kudus. Makanya formula baptisannya adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Jadi itu salah Pak ya? Salah ya. Salah. Tapi ini menarik nih Pak Esra. Kalau Yesus itu nama dari Sang Anak, dan kita tahu orang Yahudi menyebut Sang Bapa itu bernama Yahweh. Lalu siapa nama Roh Kudus? Tapi ya mungkin sebelum itu saya jelaskan sedikit dulu yang problem tadi ya. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus. Satu hal yang perlu kita sadar itu adalah ini, ingat bahwa itu sebenarnya bukan Sabianisme. Ya. Dia mirip Sabianisme tapi tidak. Karena kalau Sabianisme itu percaya hanya ada satu pribadi. Tapi yang model begini itu percaya memang ada tiga pribadi, hanya tiga pribadi. Semuanya Yesus. Semuanya Yesus. Namanya Yesus. Ini lihat Pak, bahwa memang paham Tritunggal ini macam-macam saja ya, aneh-aneh saja. Makanya perlu ada ngobras supaya kita bisa memberikan pandangan. Ya, dan kita harus lihat bahwa nama Yesus itu adalah nama untuk pribadi kedua waktu berinkarnasi jadi manusia. Jadi Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang jadi manusia itu bukan tiga-tiganya. Yang jadi manusia itu kan cuma pribadi kedua Sang Anak. Waktu Sang Anak jadi manusia, dia diberi nama Yesus. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa misalnya ya, saya kasih contoh beberapa ayat. Saya kasih 3 ayat saja. Coba kita lihat ini. 1 Yohanes 5:20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang. Ini bicara anak Allah. Lalu di kalimat terakhir, dan kita ada dalam yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Jadi nama Yesus itu dihubungkan dengan pribadi kedua, Anak. Lalu Matius 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Anak Allah itu dengan hubungan dengan Yesus. Kisah 9 ayat 20. Ketika itu juga dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan Yesus adalah Anak Allah. Jadi Anak itu atau nama Yesus itu dihubungkan dengan Anak. Tidak pernah dihubungkan dengan Bapa. Tidak pernah dihubungkan dengan Roh Kudus. Jadi Yesus itu nama Sang Anak. Bukan nama Sang Bapa. Bukan nama Sang Roh. Tidak. Terus tadi Pak Yos tanya apa gimana? Jadi namanya Roh Kudus siapa kalau gitu? Kan kalau Anak Yesus, Bapa Yahweh gitu. Ya. Siapa? Menarik kan?
Ulang pertanyaannya, Pak. Kalau Yesus itu nama dari sang anak dan kita tahu orang Yahudi menyebut Bapa itu namanya Yahweh. Lalu siapa nama Roh Kudus? Nah, inilah kesalahan umum. Selalu menganggap bahwa Yahweh itu hanya berhubungan dengan Bapa. Ya. Jadi Bapa tuh Yahweh. Yesus bukan Yahweh. Roh Kudus bukan Yahweh. Ya. Nah, Bapa itu Yahweh. Pribadi pertama kan? Sang Bapa. Pribadi kedua sang anak Yesus. Karena itu Yesus bukan Yahweh. Tapi Roh ini siapa? Siapa ya? Nah, ini kesalahan pada umum. Yang kita atau banyak orang tidak sadari adalah bahwa Yahweh itu nama Bapa. Tapi Yahweh juga nama Yesus. Nama sang anak. Roh Kudus juga bernama Yahweh. Ya. Tapi yang pribadi kedua nih, sang anak ini nama Yahweh atau nama Yesus? Nah, tadi kan saya sudah singgung. Yesus itu nama dia pada waktu datang sebagai manusia. Oke. Jadi itu nama umum di dunia. Yesus itu kan, kita sudah pernah bahas kan ya. Yesus itu kan nama Yunaninya. Ibraninya kan Yosua. Jadi saya lagi berhadapan dengan Yesus itu. Ya. Jadi biasa itu nama di dunia ini. Yeah. Tapi nama sesungguhnya adalah Yahweh. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa Yesus itu juga nama Yahweh. Ya. Okay. Nah, sekarang coba kita perhatikan satu ayat ini ya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Oke. Perhatikan ya. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan. Saya jelaskan dulu sebelum itu. Tuhan, kalau saudara baca dalam perjanjian lama, kalau Tuhan itu ya, T-U-H-A-N. Kalau hurufnya besar semua, itu dari kata Ibrani Yahweh. Y-H-W-H, Yod-He, Waw-He. Kalau Tuhannya cuma T-nya yang besar, lalu U-H-A-N kecil, itu bahasa Ibraninya Adonai. Jadi supaya saudara tidak bingung dalam penjelasan saya, pada waktu tulisannya T-U-H-A-N besar, saya ganti jadi Yahweh. Ya, ulang, Yeremia 23, 5, 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Yahweh. Jadi Yahweh lagi berfirman bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa tunas adil bagi Daud? Tunas adil bagi Daud itu Yesus. Karena Yesus itu keturunan Daud. Ya. Jadi Yahweh, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Yahweh, bahwa aku Yahweh akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Itu Yesus. Ia, Yesus itu, akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya si tunas adil bagi Daud itu, zamannya Yesus itu, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya. Nama siapa? Nama sang tunas adil dari Daud, nama Yesus itu. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Siapa namanya? Yahweh, keadilan kita. Jadi sang anak itu bernama Yahweh. Yahweh. Bernama Yesus gitu. Ya. Jadi dia tuh Yahweh, tapi pada waktu dia jadi manusia, kan dia harus mengenakan nama manusia. Ya. Dia nggak bisa mengenakan nama Yahweh. Dia mengenakan nama manusia, maka nama manusia itu Yesus. Ya, tapi nama sesungguhnya itu adalah Yahweh. Ya, ini menarik nih. Pak Yos, waktu Yohanes Pembaptis itu ya. Yohanes Pembaptis waktu bilang ratakan tanah bergelombang. Dia kan datang untuk mempersiapkan jalan kan. Ya. Pendahulu yang mempersiapkan jalan. Dia persiapkan jalan untuk siapa? Yesus. Yesus ya. Ya. Sekarang kita lihat nubuatannya. Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ya. Ada suara yang berseru-seru. Ya, ini kan pasti Yohanes Pembaptis ya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Karena T-U-H-N besar. Ya. Persiapkanlah jalan untuk Yahweh. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Berarti Yahweh itu Allah kita. Yesaya 43. Ada suara berseru-seru. Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis harus datang duluan mempersiapkan jalan buat Yahweh. Di perjanjian baru, siapa yang dipersiapkan jalan oleh Yohanes? Yesus kan? Ya. Sedangkan nubuatnya persiapkan untuk Yahweh. Berarti Yesus itu Yahweh dong. Oke. Yahweh bukan hanya Yahweh. Yahweh Allah kita. Kalau begitu Yesus Yahweh. Ya. Yesus Yahweh. Sangat jelas sekali. Masih banyak untuk bisa dibuktikan. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus tuh? Ya. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Sekarang kita
melihat satu ayat ya. Yeremia 31 ayat 33-34. Oke. Perhatikan ayat ini ya. Yeremia 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel waktu itu. Demikianlah firman Yahweh. Perhatikan kata-katanya. Aku akan menaruh Tauratku, Taurat Yahweh, dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, umat Yahweh. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikian firman Yahweh. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi yang ngomong ini siapa Pak? Yahweh kan? Yahweh. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 15-17. Ibrani 10, 15, 17. Dan tentang hal ini Roh Kudus juga beri kesaksian pada kita. Roh Kudus ya. Apa kalimatnya? Ayat 16. Sebab dia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka waktu itu. Dia berfirman pula, Roh Kudus berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kok mirip ya yang tadi? Iya. Padahal yang tadi dibilang, yang ngomong adalah Yahweh. Yahweh. Ya, di Yeremia 31 yang ngomong Yahweh. Tapi di Ibrani 10 dibilang Roh Kudus memberi kesaksian. Ya berarti Roh Kudus itu Yahweh itu. Ya. Kalau begitu, pertanyaan tadi Pak Yos, kalau Bapa nama Yahweh, siapa nama anak? Ya, Yahweh juga. Lu siapa nama Roh Kudus? Yahweh juga. Terjawab kan saudara-saudara, sahabat Ngobras. Jadi ketiganya bernama Yahweh, tapi tidak ketiganya bernama Yesus. Ya. Yesus itu hanya untuk yang nomor 2, pribadi sebagai kedua. Anak manusia, sebagai anak dia reinkarnasi. Betul. Ya. Tapi nama sesungguh dari ketiga pribadi itu adalah Yahweh. Nah, ini sekarang gini Pak, tadi kita ngobrol tentang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu kan biasanya pada waktu baptisan gitu kan Pak. Ya. Nah, ini banyak sahabat Ngobras akhirnya tanya, wah saya dulu dibaptis dengan formula seperti itu tuh. Jadi gimana nih Pak? Apakah baptisan itu nggak sah atau perlu dibaptis ulang? Gimana menurut Pak Isra itu? Tergantung kepercayaan orang yang membaptis. Okay. Ya, kalau doktrin Tritunggalnya memang salah, ya mestinya ya diulang. Ya kan udah jelas salah itu Pak. Ya, tapi belum tentu salah karena bisa jadi orangnya punya pemahamannya benar, ngomongnya salah. Oh, gitu. Karena kan populer kan Pak ini dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia sendiri sebenarnya tidak percaya bahwa ketiganya nama Yesus, tapi karena formula ini sudah terkenal, maka ikut-ikutan kan. Itu kayak bahasa roh, cuma benar apa tidak kan orang suka ikut-ikutan. Iya. Ya, padahal dia nggak ada asli atau enggak tahu gitu. Orang suka ikut-ikutan. Nah, karena dia dengar, pendeta besar dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus. Lalu dia sebenarnya pahamnya tidak begitu, hanya terlalu. Nah, maka perlu diselidiki. Tapi kalau memang orangnya yang membaptis itu betul-betul percaya Bapa, Anak, Roh Kudus Yesus, menurut saya itu kan salah itu. Ya. Jadi harus diulang. Jadi lebih baik dibaptis ulang gitu ya, supaya nggak benar itu. Itu sama dengan saksi Yehova. Saksi Yehova juga Bapa, Anak, Roh Kudus ya percaya, tapi Bapa itu Allah, Anak itu malaikat, Roh Kudus itu bahkan bukan pribadi sama sekali. Ya. Tapi kalau gereja saksi Yehova baptis orang juga dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi konsep Tritunggalnya kan salah. Ya kalau begitu harus dibaptis ulang dong. Ya, karena baptis ya, jadi itu memang sesuatu yang pembaptisan, sesuatu yang dasar, yang penting banget, supaya dasar dari pengajarannya juga benar gitu ya. Karena memang seru banget nih sahabat Ngobras, kalau kita bicara tentang doktrin Allah Tritunggal itu begitu luas, begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana. Itulah perlunya Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Wah, ini kolom komen pertanyaan sudah mulai rame banget nih Pak Ezra. Wah, ini kayaknya seru, tapi kita lanjutin dulu sebentar. Gini Pak Ezra, apakah di antara 3 pribadi Tritunggal itu ada hierarkinya? Dulu kita pernah bahas sebetulnya di awal gitu ya. Tapi maksud saya gini, apakah ada yang lebih tinggi daripada yang lain? Misalnya Bapa lebih tinggi daripada Anak,
Roh Kudus atau dan sebaliknya, mungkin bisa di-refresh lagi. Silahkan Pak Ezra. Nggak ada itu ya. Ya. Karena gini loh, kalau percaya Bapa itu Allah, Ya. Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, ya kan? Terus kalau percaya bahwa ada hierarki, Bapa lebih besar, lalu anak sedang, Roh Kudus kecil, paling kecil, itu berarti kita mengakui adanya Allah besar, Allah yang lebih kecil. Allah yang lebih kecil. Nah, konsep Allah besar, Allah kecil itu bukan konsep Kristen, itu konsep kafir itu. Oke. Ya, saya tunjukkan ya, Filipi pasal 2 ayat 6. Ini konteksnya Yesus. Kristus Yesus, mulai ayat 5 itu, lalu ayat 6-nya bilang, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti di sini memang membicarakan soal kesetaraan. Berarti Yesus itu sebenarnya setara dengan Allah. Allah yang dimaksudkan itu adalah Allah Bapa. Jadi tidak ada hierarki. Termasuk dengan Roh Kudus tidak ada hierarki di dalam Tritunggal. Ya. Tapi bukankah Yesus pernah berkata bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya sendiri? Contohnya Yohanes 14 ayat 28 gitu ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab, nah ini, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, dalam konteks ini gimana nih Pak tentang hierarki tadi? Bapa memang lebih besar dari Yesus, tapi lagi-lagi harus ditanya lebih besar dalam hal apa? Ya, saya juga percaya bahwa Bapa lebih besar dari Yesus dalam problem persoalan fungsi atau kedudukan. Fungsi ya? Ya, mengapa? Karena begini. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, itu dia oleh Paulus itu kan dibilang bahwa dia merendahkan diri. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Mereka telah mengosongkan dirinya. Dia lagi merendahkan diri. Dan memang karena dia jadi manusia, itu kan begini hierarkinya, Allah, malaikat, manusia. Nah, kalau sang anak jadi manusia, berarti dia lebih rendah dari malaikat. Ya kan Pak ya? Iya. Kan Allah, malaikat, manusia. Iya. Kalau sang anak jadi manusia, jadi lebih rendah daripada malaikat. Nah, sekarang kita lihat Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 7 dan 9. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kenapa sedikit lebih rendah? Kan jadi manusia. Dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Tapi, ayat 9, tapi dia yang untuk waktu yang singkat, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kenapa waktu yang singkat? Karena waktu inkarnasi. Dibuat lebih rendah, sedikit lebih rendah. Nah, dalam hal tugas atau misi kan Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Karena apa? Kan Bapa yang mengutus, Yesus diutus, ya kan? Tapi itu dari sisi misi, fungsinya, ya. Tapi itu tidak urusan dengan hakikat. Ya. Hakikat itu lain. Sekarang gini loh Pak, coba Pak Yos pikir di dalam rumah tangga, keluarga Kristen ada hierarki nggak? Ada. Paling tinggi suami. Ya, suami sebagai imam. Ya kan, kepala rumah tangga. Kepala kan? rumah tangga. Baru istri. Ya. Makanya dia bilang, hai istri tunduklah kepada suami. Ya, ada hierarki. Ya. Tapi itu kita omong fungsinya, jabatannya di dalam rumah tangga ada hierarki. Ya. Tapi kalau kita bicara hakikat, Pak Yos di rumah kan sebagai kepala keluarga. Ya. Paling tinggi tuh, paling top tuh. Ya. Engkau kepala bukan ekor kan. Paling tinggi kan? Ya. Nah, tapi Pak Yos kalau kita bicara hakikat, Pak Yos manusia. Ya. Istri? Sama, istri juga manusia. Ya. Kemanusiaan Pak Yos tidak lebih tinggi dari istri. Ya. Kemanusiaan istri tidak lebih rendah dari kemanusiaan Pak Yos. Itulah penjelasan berarti tentang setara. hakikat. Itu hakikat. Berarti soal hakikat Bapak anak Roh Kudus setara. Okay. Ya, tapi soal fungsi dan jabatan pada konteks inkarnasi itu Bapa lebih besar. Ya. Sekarang kita coba lihat
Yohanes pasal 5 ayat 18, beberapa ayat ini saya kasih tunjuk saudara. Yohanes 5 ayat 18. Tadi sudah kita kutip ya, tapi perhatikan lagi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menidakkan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah ini terjemahannya tidak terlalu pas dari bahasa Yunani. King James lebih cocok. Dibilang gini ya. Making himself equal with God. Membuat dirinya setara dengan Allah. Setara. Lalu tadi Filipi 2 ayat 6 tuh ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Berarti memang ini bicara hakikat. Kalau bicara hakikat tuh setara. Ya. Itu kayak saya sama Pak Jokowi. Tinggi mana? Ya dialah. Dia presiden, saya rakyat jelata. Tapi ya, hakikatnya sama manusia. Sederajat. Di hadapan Tuhan. Dia manusia, saya manusia. Gak ada bedanya. Setara. Nah karena itu harus dibedakan. Yesus bilang aku lebih besar dari Bapa. Bapa lebih besar dari aku. Itu bukan masalah hakikat. Gitu Pak. Wow, jelas banget. Dan penjelasannya bukan hanya asumsi atau opini, tetapi ada dasar-dasar Alkitabnya. Dan tadi sudah dibahas juga tentang bahasa aslinya, bahkan tentang kesetaraan. Nah gini Pak, yang saya nangkep nih Pak, terus terang salah satunya kita open mengenai pengajaran gitu ya, supaya kita bisa menguji segala sesuatunya. Ya. Contohnya Pak Erastus Sabdono percaya bahwa Bapa lebih besar, Bapa lebih tinggi derajatnya daripada Yesus karena Bapa adalah pemilik segala sesuatu dan Yesus mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Ini saya mengutip ya. Jadi memang kutipannya seperti itu. Dan di 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15 berkata begini, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Nah, dalam konteks ini bagaimana pendapat Pak Ezra? Silakan Pak. Ya, mari kita lihat ini ayatnya ya. 1 Timotius 6 ayat 14-15. Ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yesus akan datang ya. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Penguasanya itu siapa? Yesus akan datang pada saat yang ditentukan penguasa. Siapa penguasa itu? Kelihatannya Bapa. Jadi Bapa disebut penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, itu Bapa. Tuan di atas segala tuan. Ya. Jadi Bapa penguasa satu-satunya, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Nah, karena itu Pak Erastus bilang, nah ini berarti kan Bapa itu kan penguasa satu-satunya, raja, tuan. Berarti dia lebih tinggi dong. Tinggi, ya. Tapi ya Pak Yos pernah belajar di saya hermeneutis kan. Yeah. Salah satu prinsip tafsir Alkitab tidak boleh nabrak dengan yang lain. Jadi tidak boleh, itu haram hukumnya di dalam penafsiran Alkitab. Yeah. Jangan nabrak. Kalau dikatakan penguasa satu-satunya, raja segala raja, tuan segala tuan itu Bapa, dan karena itu Yesus lebih rendah, dia lupa bahwa ada ayat lain yang menyatakan bahwa Yesus juga diistilahkan istilah yang sama. Menggunakan istilah raja. Ya, coba kita lihat ayat ini. Yudas 4. Kan tadi Bapa penguasa satu-satunya. Sekarang Yudas 4. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo. Tadi bilang Bapa penguasa, Yesus lebih rendah. Ini Yesus satu-satunya penguasa. Kan sama dengan Bapa. Ya. Lalu tadi dibilang Yesus tuh Bapa raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekarang Wahyu 17:14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Itu pasti Yesus. Ya. Tapi anak domba itu akan mengalahkan mereka karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Raja lagi. Lalu Wahyu 19:16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Itu Yesus. Langsung diskakmat kan, dibalikin ya. Sama dengan Bapa.
Terus Raja bagaimana juga. dia bilang Bapa itu penguasa? Makanya Yesus lebih rendah. Bapa itu raja segala Yesus lebih rendah. Tuhan segala Tuhan Yesus lebih rendah. Ternyata Yesus juga. Ya, tapi gini Pak Esra, bagaimana juga dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus menerima kemuliaan dari Bapa? Ini misalnya Yohanes 8 ayat 54 nih. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya." Nah ini yang kita harus bawahi, Bapakulah yang memuliakan aku. Jadi ada yang mengatakan bahwa Yesus menerima kemuliaan dari Bapa. Lalu Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Nah dalam konteks ini menerima kemuliaan dari Bapa ini gimana Pak? Jadi itu juga pandangan Pak Erastus. Kutipannya sering muncul. Ya, jadi Yesus tidak punya kemuliaan. Dia dapat kemuliaannya Dapatnya dari Bapa. Makanya Bapa mesti lebih besar dari dia, lebih tinggi derajatnya. Ya, Bapa itu major God. Yesus minor God. Allah mayor, Allah minor. terkesan begitu. Ya, bukan terkesan, Tertulis. eksplisit dia katakan begitu ya. Nah, Yesus memang dimuliakan Bapa. Betul, ayat-ayat yang tadi Pak Yos katakan. Tapi itu tidak berarti Yesus tidak memiliki kemuliaan sendiri. Kan kita tanya dong. Percaya nggak Yesus itu Allah? Percaya. Kalau Yesus tidak punya kemuliaan sendiri, aneh Pak. Ada Allah tidak punya kemuliaan. Itu kan lucu itu. Ya, kok bisa ada Allah tidak punya kemuliaan lalu hanya menerima kemuliaan? Jika Yesus memang adalah Allah, mustahil dia tidak memiliki kemuliaan. Dan kitab suci mengatakan demikian. Sekarang lihat Yohanes 17 ayat 5. Ya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ingat ya, berarti Yesus minta dimuliakan kan? Ini kayaknya cocok dengan yang tadi. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Permuliakanlah aku padamu sendiri. Tapi ada kalimatnya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kalau permuliakanlah aku, tapi bukan dengan kemuliaan dari luar aku, tapi permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki. Berarti Yesus sebenarnya sudah punya kemuliaan dong sebelum dunia ada. Ya. Jadi dia tidak meminta kemuliaan Bapa diberikan pada dia. Dia minta Bapa mempermuliakan dia, tetapi mempermuliakan dia dengan kemuliaannya sendiri. Nah, terus kenapa kalau memang dia punya kemuliaan, kok minta dimuliakan? Ya kan? Nah, ini gini, karena waktu dia jelma jadi manusia, dia kan mengosongkan diri. Kenosis. Kenosis. Dalam kenosis dia tidak menanggalkan kealahannya. Tidak. Yang dia tanggalkan adalah kemuliaannya. Sehingga waktu dia datang ke dunia dalam kehinaan. Dia yang kaya rela jadi miskin. Berarti kaya ini kan mulia nih. Ya. Tapi rela jadi miskin berarti jadi hina. Ya. Makanya lahirnya juga di tempat binatang. Ya. Karena itulah setelah dia menyelesaikan, maka dia harus dipermuliakan kembali. Ya. Coba kita lihat Filipi pasal 2. Ayat 8-11. Oke. Ayat 8 bilang, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi ini betul-betul merendahkan diri. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mengapa sampai Bapa sangat meninggikan dia? Karena demi ketaatan pada Sang Bapa dia sangat direndahkan. Ya. Wow. Jadi ini bukan karena yang satu tidak punya kemuliaan lalu disupport dari Bapa supaya punya kemuliaan. Tidak, dia punya kemuliaan hanya sedang merendahkan diri dalam kehinaan inkarnasi. Maka pada waktu dia telah menyelesaikan semua pekerjaannya, Bapa, permuliakanlah aku. Dengan kemuliaan yang mana? Dengan kemuliaan yang kumiliki. Okay. Bukan yang tidak kumiliki.
Jadi adalah salah kalau mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa hanya karena Bapa berikan memuliakan dia. Ya. Nafsirnya mesti begitu. Wow. Sahabat Ngobras jangan meleng sedikit pun, karena meleng dikit hilang nih penjelasannya. Ini dalam nih, ngeri-ngeri sedap ini. nggak berasa udah 1 jam ini. Pertanyaan sudah makin banyak aja nih di kolom chat kita nih Pak Isra. Ya. Tapi gini Pak, bagaimana lagi dengan kata-kata Yesus sendiri bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mungkin sekalian dibuka di dalam Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5:30, saya bacakan buat sahabat Ngobras. Mungkin sabar kita Ya, lihat kita buka sekalian ya, supaya ini live Anda bisa baca. Ya, Yohanes 5:30 silakan Iya, baca. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di situ garis bawahnya nih. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini ungkapan Yesus sendiri. Gimana penjelasannya, Pak? Ya, itu dua kalimat yang menarik ya. Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu bagian terakhir, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya. Ini ayat favorit bagi mereka yang percaya bahwa Yesus lebih rendah. Terkesan ada hierarki soalnya. Memang ini tipis-tipis gitu. Ini dipakai Islam untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah bukan ya. Tuhan, hanya Nabi. Ya. Masa Tuhan kok bisa berbuat apa-apa? Tuhan macam apa ini? Ya. Kalau lihat begitu saya ketawa saja. Ya. Kalau nyerang itu harus belajar lebih bagus supaya nyerangnya lebih tajam. Ini Yohanes 5 ayat 30. Ya. Ya kan? Apakah Yesus waktu mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu untuk menunjukkan bahwa dia lebih rendah dari Bapa? Atau bahkan dia bukan Allah, bukan Tuhan sama sekali? Tidak. Satu prinsip dasar penafsiran Alkitab. Jangan menafsirkan ayat terlepas dari konteks. Ya kan? Ini kan ayat 30. Kita mundur lah ke ayat 18 tadi ya. Oke. Ya, coba lihat ini ayat 18. 17, 18 kan tadi sudah dikutip ya. Saya ambil bagian akhir saja. Ya. Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri dengan Allah. Tadi saya sudah kasih terjemahan yang lebih tepat, making himself equal with God. Menyetarakan dirinya dengan Allah. Ini ayat 18-nya. Terus pembicaraan selanjutnya ketemu ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa setelah menyatakan bahwa dia setara dengan Allah, tiba-tiba dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan dengan demikian dia bukan Tuhan, bukan Allah. Salah. Ya. Yesus waktu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bukan dalam rangka menunjukkan dia lebih rendah dari Bapa. Bukan dalam rangka menunjukkan dia bukan Tuhan, bukan Allah. Dalam rangka menyatakan bahwa dia itu datangnya itu dari Bapa. Kan gini, Yesus itu kan selalu mengklaim aku datang dari Bapa, ya kan? Tapi mana orang Yahudi mau percaya? Orang Yahudi tidak percaya Yesus dari Bapa. Ya kan? Tapi untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul dari Bapa, dia bilang, ingat, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, karena apa? Aku mesti buat sesuai dengan atau sama dengan Bapa. Ya. Aku tidak bisa, tidak bisa berbuat menurut kehendakku dan berlawanan dengan kehendak Bapa. Karena aku dan Bapa ini satu. Karena itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri bertentangan dengan Bapa. Begitu juga Bapa tidak bisa berbuat bertentangan dengan aku. Karena aku datang dari Bapa. Ya. Jadi konteks ayat itu untuk menunjukkan bahwa dia memang tidak bertentangan dengan Bapa. Okay. Ini kalau kita lihat konteksnya, ya itu kan dianggap Yesus kan disuruh melanggar Sabat tuh di ayat 17 tuh. Ya kan melanggar Sabat. Sekarang gini, kalau aku melanggar Sabat, kalau aku itu kerja beda dengan Bapa, berarti dalam hal Sabat Bapa lain, aku lain. Berarti aku salah dong. Ya. Tidak. Tapi aku tidak bisa berbuat sesuatu dari Bapa. Berarti waktu aku dalam tanda petik melanggar Sabat, hukum Sabat yang menurut kalian hukum Sabat, aku tidak bisa berbuat sesuatu di luar kehendakku sendiri. Sesuai dengan Bapa. Berarti waktu aku melanggar Sabat itu sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Ya.
Yesus tidak melanggar, tapi oleh mereka dianggap melanggar. Tapi apa yang menurut kalian melanggar Sabat? Karena aku tidak berbuat sesuatu dari diriku sendiri, berarti Bapa setuju dengan aku dalam hal itu. Ya. Aku tidak berbuat sekehendak diriku sendiri, tapi Bapa. Berarti waktu aku melanggar hukum Sabat itu sekehendak dengan Bapa. Jadi justru hal itu, pernyataan Yesus itu menunjukkan dia dan Bapa ini satu. Nah gitu loh. Bukan berarti dia lebih rendah dari Bapa. Justru lihat sebaliknya ya. Konteksnya harus begitu. Ya. Nah ini saya balik lagi nih Pak. Tadi kan kita bahas tentang waktu baptisan gitu Pak ya. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, konteks baptisan tadi, kenapa dalam formula waktu orang baptis nama Bapa selalu disebutkan terlebih dulu? Bahkan dalam konteks apapun lah, 2 berkat atau kita ngomong gitu. Setelah itu baru Bapa, baru Anak, baru yang terakhir Roh Kudus. Nah apakah penyusunan urutan itu memberi kesan bahwa Bapa itu adalah pribadi yang lebih besar, Anak yang lebih rendah dari Bapa, setelah itu baru Roh Kudus paling rendah gitu? Bisa ditangkap seperti itu nggak sih Pak? Bapa, Anak, baru Roh Kudus. Kan jarang-jarang kita dengar orang doain dalam nama Roh Kudus, lalu baru balik gitu kan. Tapi kenapa Bapa dianggap lebih besar? Ya karena selalu yang pertama gitu kan. Tapi yang pertama tidak selamanya yang besar. Gitu ya. Justru yang terakhir bisa lebih besar. Mau contoh? Apakah itu? Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman 1, pengharapan 2, kasih 3. Yang paling besar diantaranya adalah kasih, dan itu lah. Yang terakhir. Susah kan sahabat Ngobras kalau ngomong sama apologet, jawabannya harus dari Alkitab, saudara. Jadi yang pertama itu tidak selamanya harus lebih besar. Nah kalau gitu apakah Roh Kudus lebih besar dari Bapa dan Anak? Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Gua kejar juga nih. Karena gini, harus diingat bahwa Alkitab itu tidak selamanya kalau ngomong 3 pribadi selalu Bapa nomor 1. Nah, Roh Kudus jangan dijadiin acuan. Ya. Dan kita harus ngomong tuh pakai Alkitab, jangan di luar Alkitab. Sekarang saya tunjukkan ya dari Alkitab ya. Sekarang coba lihat 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus nomor 1 loh, Yesus. Oke. Nah, kita ulang dari itu baptisan tuh ya. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa nomor 1. Anak, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Aturannya begitu ya. Dia punya penyebutan. Sekarang 2 Korintus 13. Kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu, Anak. Dan kasih Allah, maksudnya Bapa. Bapa nomor 2 ya. Ya. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Sudah balik loh, Bapa dan Yesus. Ada ayatnya lagi, saudara. Ya. Tapi kan Roh Kudus masih paling akhir. Tetap aja paling akhir. Efesus 4. Ya. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh. Roh dulu. Ya. Lalu ayat yang kelima, satu Tuhan. Ya. Ayat satu Tuhan itu Tuhan Yesus. Dan ayat 6, satu Allah dan Bapa. Berarti Roh Kudus naik nomor 1. Catat ayatnya saudara supaya bisa menjelaskan. Roh Kudus jadi 1, ya kan? Yesus 2. Ya. Sekarang Allah Bapa turun ke 3. Ya. Turun ke 3. Sekarang 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Bapa jadi nomor 1. Ya. Dan yang dikuduskan oleh Roh nomor 2 Roh Kudus sekarang. Dan taat kepada Yesus Kristus. Yesus nomor 3. Nah kalau Bapa Anak Roh Kudus berarti Bapa lebih tinggi. Sebentar tiba-tiba Roh Kudus naik. Roh Kudus lebih tinggi lagi. Tiba-tiba Yesus naik. Ini putar terus nih mereka. Jadi intinya penyusunan urutan itu tidak bisa diartikan menjadi sebuah hierarki. Betul. Tergantung pembicaraan tuh konteksnya apa. Ya. Kalau memang mau yang mau ditekankan itu adalah Yesus, maka Yesus jadi nomor 1. Ya. Yang ditekankan Roh Kudus, maka Roh Kudus jadi nomor 1. Wow. Jadi ini hanya kronologi penyebutan, bukan hierarki. Ya. Di dalam Tritunggal. Terjawab sudah sahabat Ngobras. Nah, wah ini pertanyaan makin banyak ini di kolom chat kita sampai masih belum selesai dan sudah 1 jam lebih. Seperti biasa kalau ngobrol Alkitab santai sama Pak Esra kayak gini saudara, bablas angine saudara. Pak, apakah orang yang tidak percaya doktrin Tritunggal atau misalnya orang Kristen deh yang salah dalam kepercayaan tentang doktrin Tritunggal diselamatkan atau tidak, Pak? Orang yang tidak percaya Tritunggal itu masih dilihat lagi.
Karena yang tidak percaya Tritunggal, ada yang dia tidak percaya Tritunggal, tapi dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Ada yang nggak percaya Tritunggal, sekalian nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Allah tidak percaya. Contohnya saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak percaya Tritunggal, tapi dia juga tidak percaya Yesus Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya. Tidak percaya Yesus Allah. Tidak percaya Yesus itu benar-benar Allah yang sejati. Yesus itu malaikat menurut mereka. Nah, kalau Yesus tidak dipercaya sebagai Allah, Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya, menurut saya nggak selamat. Jadi kalau orang tidak percaya Tritunggal plus tidak percaya Yesus sebagai Allah, Tuhan, Juru Selamat, dia nggak mungkin selamat. Tapi ada yang percaya, tidak percaya Tritunggal, atau sebenarnya konsep Tritunggalnya salah, tapi sebenarnya kalau ditanya, percaya Yesus Juru Selamat, percaya Tuhan, percaya Allah, percaya. Contohnya Sabellianisme. Oke. Ya kan? Coba tanya mereka. Ya, orang Sabellian. Hanya kesalahan mereka percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi. Tapi kalau tanya percaya Yesus Tuhan, Allah, Juru Selamat, percaya. Menurut saya pengertiannya salah, tapi dia selamat. Ya. Tapi kalau tidak percaya Tritunggal, tapi tidak percaya Yesus Tuhan, itu tidak selamat. Tapi gini, kalau orang Sabellian, ya, dia nggak percaya Bapa, Anak, Roh Kudus itu tiga pribadi berbeda. Tapi ditanya Yesus Tuhan Juru Selamat, percaya, dia selamat. Tapi kalau kita sudah perbaiki doktrin Tritunggalnya, ngotot terus, nggak mau percaya, sudah ditunjukkan ayat-ayatnya dengan jelas, tetap tidak percaya. Aneh ya. Mestinya kalau orang percaya, Roh Kudus akan menuntun dia pada segala kebenaran. Ini kenapa kok sudah dikasih kebenaran kok tetap nggak masuk ini? Kalau menurut saya itu mungkin dia bukan orang sungguh-sungguh percaya. Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus pasti akan menuntun dia pada seluruh kebenaran. Maka kalau kasus seperti itu, menurut saya nggak selamat. Bukan karena doktrin Tritunggalnya salah, tapi karena dia belum sungguh-sungguh. Berarti imannya yang belum beres. Nah, ini sambil kita nyinggung nyentuh ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Esra. Nggak kelar-kelar nih chatnya, banyak banget, dan kita sekarang live chat bersama disaksikan 200 orang lebih nih yang lagi join sama kita. Pak, kita sudah banyak bicara tentang soal Tritunggal secara dogmatis, teologis gitu lah ya kira-kira ya. Nah, menurut Pak Esra nih, apakah doktrin Tritunggal ini mempunyai aspek praktis bagi kita orang percaya atau enggak? Sukar, karena ini doktrin. Jadi gini, saudara harus mengerti bahwa kekristenan itu dua hal yang penting dari kekristenan. Apa yang kamu percayai atau yakini, kedua apa yang harus kamu lakukan atau tidak lakukan. Apa yang harus kamu percaya itu aspek doktrinal. Apa yang harus kamu lakukan atau tidak kamu lakukan itu aspek praktis. Nah, ini dua hal ini penting. Sekarang kalau di gereja-gereja yang dikhotbahkan hanya yang praktis saja. Kita tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh korupsi, harus rajin berdoa, value of life, harus kasih persepuluhan dan gitu ya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan. Tapi pemberitaan gereja hilang itu adalah apa yang harus kita percaya. Ya, itu penting. Apa yang harus kita percaya. Nah, sehingga kalau dikasih tahu hanya apa yang harus dilakukan, dia jadi orang Kristen baik, tapi jadi bodoh. Nggak ngerti apa-apa tentang omong firman kebenaran. Doktrin Kristen tidak tahu apa-apa. Tapi kalau orang kebanyakan dikasih doktrin, dia ngerti semua, tapi etikanya buruk. Nah, jadi harusnya seimbang ya. Nah, kalau kita ngomong doktrin Tritunggal itu bukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita percaya. Jadi kalau khotbah doktrin Tritunggal mau cari aspek praktisnya, ya terus terang nggak ada itu. Tapi saya sendiri juga memikirkan dengan keras. Saya menulis buku tentang doktrin Tritunggal, dan pernah dalam buku Tritunggal itu saya berikan satu bab aspek praktis doktrin Tritunggal. Pertama, doktrin Tritunggal mengajar kita soal kesatuan Kristiani. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu kan? Kesatuan Kristiani. Ya, seperti aku dan Bapa satu, biarlah mereka jadi satu. Ya kan? Artinya walaupun kesatuan kita sesama orang percaya juga tidak seperti Bapa, Anak, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi kan tetap kesatuan itu menjadi teladan bagi kita. Jadi orang Kristen harusnya bersatu dong. Tapi ingat, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya, jadi yang sesama terang saja bersatu. Ya,
Ajaran guru benar dengan guru sesat nggak bisa bersatu. Ya, Pasti. ya. Tritunggal mengajarkan kasih Kristiani karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah hidup dalam kasih, dalam kegagalan. Ya, itu menjadi dasar bagi kita untuk hidup dalam kasih. Ya, terus itu kedua, ketiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, doktrin Tritunggal mengajar kita soal kerjasama Kristiani. Kerja sama Kristen. Karena ternyata kalau kita lihat di Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus itu selalu kerjasama. Waktu mencipta, baiklah kita menjadikan sama-sama dong. Ya, Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Pada waktu memelihara semesta, Bapa memelihara, Roh Kudus memelihara, Yesus juga memelihara. Makanya dibilang ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus waktu inkarnasi, Yesusnya diutus datang ke dunia, tapi kan harus lahir. Ya. Tapi bagaimana proses kelahirannya? Roh Kudus membuat mujizat sehingga Maria mengandung. Tapi Bapa mengutus. Jadi ada kerjasama. Nanti di akhir zaman juga tetap kerjasama. Jadi Satuan, kerjasama, kasih. Nah, itu 3 hal yang bisa kita pelajari dari doktrin Tritunggal. Secara praktis supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Wow, jelas banget. Dan dasarnya sangat kuat sekali. Kalau perlu dicatat, karena kalau enggak ya Anda mesti tonton lagi gitu ya. Nah Pak, ini jauh Q&A dengan cepat nih Pak. Tinggal 10 menit nih kita ini. Wah, nggak berasa banget. Allah itu roh, berkaitan dengan Tritunggal, ada berapakah roh Allah? Allah itu roh. Masing-masing pribadi itu adalah roh. Maka 3 roh. 3 roh, saudara ya. Ini kan pendek-pendek jawabnya ya. Ya, karena pertanyaan langsung di chat nih Pak. Ya. Anda yang masih mau tanya, tulis di kolom chat saudara. Yesus mengajar dalam doa Bapa kami dan juga perintah kepada murid-muridnya cuma disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada kata Allah. Apakah ada salah kaprah dalam hal itu Pak? Ya, tidak ada kata Allah, tapi di lain kan ada. Bapaknya gitu ya. Ya, kenapa harus berpatokan hanya pada doa Bapa kami aja? Kan Alkitab kan banyak. Ya. Kata Yunani Theos itu dipakai untuk penyebutan kepada Bapa. Jadi Allah tetap bisa dipakai. Ini bagian pro kontra penyebutan nama Allah nih kayaknya nih. 3, ada yang berkata Bapa datang ke dunia jadi manusia. Apakah perkataan itu salah? Salah. Tadi itu Sabellianisme itu. Sabellianisme. Bapa tidak pernah datang jadi manusia menderita bagi kita. Tidak, Bapa mengutus. Yang datang tuh anak diutus. 4 Pak, firman tentang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penjelasan singkat mengenai ayat itu. Ya, ada yang bilang kita itu Allah ajak malaikat. Kalau Allah ajak malaikat berarti malaikat juga cipta kita. Berarti malaikat itu pencipta kita, kita juga harus menyembah pencipta kita nyembah malaikat. Nah, itu ada yang bilang itu dewan surgawi, malaikat itu salah itu. Jadi siapakah sesat. Kita? Ada yang bilang kita itu adalah plural of majesty, jamak kehormatan. Allah itu kalau zaman dulu kalau orang mau sebut Allah biarpun tunggal karena mau menghormat dibuat jadi bentuk jamak. Tapi masalahnya itu kalau manusia menghormat Allah, masalahnya Kejadian 1 ayat 26 bukan manusia ngomong pada Allah, Allah ngomong sendiri. Jadi siapa? Ya itu pasti walaupun masih terlalu jauh untuk mengartikan itu Tritunggal, tapi itu boleh dikatakan indikasi awal terhadap adanya kejamakan tertentu dalam pribadi Allah yang esa. Yang nanti dalam perjanjian baru menjadi jelas bahwa itu Tritunggal. 5, saksi Yehova itu sesat, apa Sabellianisme juga sesat. Nah ini membahas omongan kita tadi nih Pak. Bukankah yang penting percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita masuk kerajaan surga? Ya, Gimana menurut Bapak? Tadi kan sudah saya katakan. Kalau Sabellianisme menurut saya masih selamat. Karena dia tetap percaya Yesus Tuhan. Tapi kalau setelah dibukakan seluruh kebenaran masih tetap nih. Itulah itu pilihan di tangan Anda sendiri. Terjawab ya Bapak Ibu Saudara. Nah Pak, apakah salah kalau kita panggil Yesus itu Bapak? Tergantung apa yang saudara maksudkan. Kalau hanya sekedar sapaan penghormatan, ya kan kita jalan-jalan juga ketemu di sana. Halo Bapak Anton. Itu kan hanya menghormati, ya kan? Ya. Halo Bapak Yos. Nah, kalau hanya sekedar menghormati nggak apa-apa. Kan juga Yesus juga sering panggil hai anak-anakku. Ya kan? Tapi itu bukan secara teologis. Itu ya ungkapan kasih. Yesus bilang hai anak-anakku. Mereka bilang Bapa, itu kan ungkapan kasih juga. Tapi secara teologis tidak bisa menganggap Yesus itu Bapa. Ya. Ya. Kalau kita bicara teologis, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Ya, ditutup nih ada satu lagi pertanyaan tapi mirip-mirip tadi antara jadi selamat apa enggak.
Shalom Pak Pendeta, untuk Sabellianisme, Oneness ada kemungkinan selamat nggak? Dasarnya apa? Apakah bagi mereka yang mencampur andukkan pribadi Tuhan atau Yahweh ada kemungkinan selamat? Ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau memungkinkan, tinggalkan paham Sabellianisme. Ya, dan Oneness itu. Karena kita bukan hanya urusan di dunia ini, bukan hanya urusan selamat. Tapi penting untuk pengenalan yang benar akan Tuhan itu bagaimana. Ya, jadi untuk selamat percaya Yesus saja. Juru selamat Tuhan saudara. Untuk pengertian tinggalkan Sabellianisme dan Oneness itu. Pada paham Tritunggal yang sudah dipercaya dalam sejarah. Yang saya ungkapkan Tritunggal yang saya ajarkan pada saudara ini bukan hasil pikiran saya sendiri. Ya, ini nih kepercayaan gereja sepanjang sejarah yang dibuktikan dengan adanya pengakuan-pengakuan iman. Ya, dalam sejarah dan warisan gereja itu ada banyak pengakuan iman, dan apa yang saya ajarkan ini itu persis seperti pengakuan-pengakuan iman. Tidak seperti yang Pak Erastus ajarkan, yang dia mengatakan eksplisit, ini saudara tidak temukan dalam pengakuan iman manapun, kredo manapun juga loh. Artinya dia sendiri di dalam 2000 tahun sejarah gereja dia sendiri. Ya, gereja sepanjang zaman dan zaman dulu sampai sekarang ini sudah mengemukakan atau menuangkan kepercayaannya di dalam kredo-kredo atau konsili-konsili. Tapi Pak Erastus bilang, ini sudah temukan tidak dapat di konsili manapun. Ya, berarti memang dia asing sendiri. Ya, dan menurut saya justru dengan kepercayaan major God, minor God, dia lebih cocok dengan saksi Yehova. Kan toh saksi Yehova juga bilang bahwa tidak boleh berdoa pada Yesus, berdoa pada Bapa. Itu persis dengan Pak Erastus. Iya. Itu ada videonya kok, bukan saya fitnah loh. Jadi semua yang kita bahas, semua yang kita bicarakan, apa yang saya bacakan itu dikutip, itu memang bukan terkesan, tetapi memang tertulis, bahkan dikutip dari, ada videonya, ada tulisannya gitu Bapak Ibu Saudara, supaya kita makin terbuka dan kita belajar akan kebenaran firman Allah. Wow, luar biasa, udah hampir 1,5 jam Pak Esra. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, saya percaya Anda diberkati banget, pakai banget diberkatinya saudara. Kalau ada yang miss dikit-dikit, nonton ulang. Dan saya perlu sampaikan, hari ini luar biasa. Terima kasih sekali waktunya Pak Esra. Ya. Baru mendarat ini tadi saudara. Dari Manado lalu mendarat di Jakarta dan langsung nyambung Ngobras Live on the Spotcast bersama podcast dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Nanti malam kita ada Bible Class di GBI TCC, dan sekarang kami live dari GBI TCC di Puri Mansion di Jakarta Barat. Saudara yang rindu diberkati, nanti malam kita akan mengambil judul The True Christians. Boleh sampaikan teaser sesuatu yang menarik, kira-kira tentang apa Pak Esra? Ya, banyak kita jadi orang Kristen ya, tapi kebanyakan Kristen KTP saja dan tidak tahu apa itu Kristen dan bagaimana seharusnya seorang disebut Kristen. Nah, Kristen sejati itu seperti apa sebenarnya? Itu yang dibahas malam ini. Catat saudara, karena nanti malam saya percaya Anda pasti akan diberkati. Dan kalau Anda diberkati, jangan lupa, sekali lagi Pak Esra selalu sampaikan, kalau kami meminta Anda subscribe, Anda share, bukan untuk kepentingan kami, tetapi kiranya pengajaran kebenaran firman Tuhan ini bisa tersebar, bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau Anda diberkati, saya yakin Anda juga rindu teman-teman Anda diberkati. Anda bisa subscribe di YouTube Pendeta Esra Soru, juga di RCC Jakarta Revival Community Channel yang menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih bersama Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Saya percaya Anda diberkati, dan silakan Pak Esra mungkin menutup dan menyampaikan doa buat setiap kita. Silakan Pak Esra. Jadi yang di luar, yang tidak bisa hadir sore ini tetap bisa ikut acaranya ya. Wah iya. Ya, bisa di channel YouTube Esra Soru. Ya. Dan juga di Facebook, juga ada di Facebook seperti biasa. Silakan ikut di sana. Ya. Sudah beberapa hari Pak Esra ada di Tahuna, di Manado, dan live YouTube memberkati begitu banyak orang. Karena hari-hari ini justru lewat pandemi ini saudara, firman Tuhan, kebenaran firman Allah tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Puji nama Tuhan. Pak Esra, terima kasih waktunya. Nggak berasa sudah 1,5 jam. Kita tutup bersama dan nanti Pak Esra akan menaikkan 2 berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang disampaikan. Pengajaran tentang doktrin Allah Tritunggal di seri yang ketiga ini mengenai Sabellianisme. Kami bersyukur Tuhan, ada begitu banyak yang disingkapkan, dibukakan, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin diperlengkapi, semakin dibentuk dan memiliki pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan lebih lagi. Kehausan akan firman Tuhan, terus Tuhan curahkan, limpahkan atas setiap kami. Dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pak Esra yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap pengajaran, kebenaran yang boleh hamba-Mu ini sampaikan. Kiranya Tuhan terus pakai lebih lagi dalam pelayanannya lebih lagi. Juga nanti malam melalui Bible Class di Jakarta, di GBIT Sisipuri Mansion ini, kiranya ada begitu banyak orang diberkati, baik yang di tempat onsite maupun yang online di YouTube, Facebook. Firman Tuhan diberitakan tanpa ada batasan ruang, jarak, dan waktu. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, mari kita buka kedua tangan kita dan Pak Isra akan menaikkan doa berkat buat setiap kita. Baik, yang percaya semua anak Tuhan arahkan hati pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Salam Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Tuhan Yesus memberkati.